Assalamualaikum, sahabatku. Membongkar tabir Kiai Kampung, wali yang tersembunyi. Membongkar tabir Kiai Kampung, wali yang tersembunyi. Kiai Kampung, sebuah gelar yang sering kali dianggap sepele oleh banyak orang. Di balik kesederhanaan gelar tersebut, terdapat kekuatan spiritual yang luar biasa. Kiai Kampung bukanlah sekedar seorang pemimpin agama di tingkat lokal, tetapi juga seorang wali, penjaga spiritual bagi masyarakat sekitarnya. Kiai Kampung adalah sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakatnya. Mereka hidup dan tumbuh bersama masyarakat, memahami setiap suka duka yang mereka alami. Dengan kedekatan ini, Kiai Kampung mampu memberikan solusi-solusi praktis untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Peran Kiai Kampung tidak hanya sebatas itu. Sebagai wali, mereka memiliki peran spiritual yang sangat penting. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Dengan doa dan wirid mereka, mereka melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan spiritual. Sayangnya, peran penting Kiai Kampung seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Banyak orang yang lebih memilih untuk mencari bimbingan spiritual dari tokoh-tokoh agama yang lebih terkenal dan berpengaruh. Padahal, Kiai Kampung memiliki kekuatan spiritual yang tidak kalah hebatnya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita membongkar tabir yang menyelimuti Kiai Kampung. Kita harus mengakui dan menghargai peran mereka sebagai wali yang tersembunyi. Kita harus memahami bahwa kekuatan spiritual tidak selalu berbanding lurus dengan popularitas atau pengaruh seseorang. Mari kita hargai Kiai Kampung sebagai penjaga spiritual kita. Mari kita mendukung mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan yang terpenting, kita belajar dari kebijaksanaan dan ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Gus Baha dan Buya Yahya memiliki pandangan yang sama bahwa Kiai Kampung adalah sosok yang sangat penting dan harus dihargai. Gus Baha, seorang ahli tafsir yang sangat dihargai, sering kali dijuluki sebagai Kiai Kampung karena pengetahuannya yang setara dengan seorang profesor. Dia berbicara tentang pengetahuan dan wawasannya yang sangat kontekstual. Dalam beberapa ceritanya, Gus Baha menggambarkan bagaimana dia pernah merasa kalah dengan orang kampung. Menunjukkan betapa dia menghargai dan mengakui kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Kiai Kampung. Sementara itu, Buya Yahya, ulama harismatik, merasa kecewa terhadap perlakuan Kiai Kampung yang seringkali tidak dihargai. Dia menyebut Kiai Kampung sebagai wali tersembunyi, yang telah mengajarkan banyak hal kepada masyarakat di wilayah mereka. Buya Yahya merasa kecewa ketika melihat bagaimana Kiai Kampung seringkali tidak mendapatkan penghormatan yang layak. Kedua ulama ini menekankan pentingnya menghargai dan mengakui peran Kiai Kampung dalam masyarakat. Mereka berdua percaya bahwa Kiai Kampung memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa, dan mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dalam masyarakat mereka. Habib viral dan lunturnya kesakralan Kiai Kampung, apa yang terjadi? Dalam era digital saat ini, fenomena Habib viral semakin marak. Habib, sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW, sering kali menjadi perbincangan hangat di media sosial karena berbagai alasan. Fenomena ini kerap kali menimbulkan pertanyaan, apakah popularitas Habib viral ini telah melunturkan kesakralan Kiai Kampung? Kiai Kampung adalah sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakatnya. Mereka hidup dan tumbuh bersama masyarakat, memahami setiap suka duka yang mereka alami. Dengan kedekatan ini, Kiai Kampung mampu memberikan solusi-solusi praktis untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Dengan maraknya Habib viral, perhatian masyarakat mulai beralih. Mereka lebih tertarik pada sosok Habib yang seringkali dianggap lebih karismatik dan berpengaruh. Akibatnya, peran Kiai Kampung sebagai penjaga spiritual masyarakat mulai terlupakan. Hal ini tentu sangat disayangkan. Meski Habib viral mungkin memiliki pengaruh yang besar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kiai Kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali menghargai peran Kiai Kampung. Kita harus memahami bahwa kekuatan spiritual tidak selalu berbanding lurus dengan popularitas atau pengaruh seseorang. Mari kita hargai Kiai Kampung sebagai penjaga spiritual kita dan belajar dari kebijaksanaan dan ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Menghargai peran Kiai Kampung dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, adakah mengakui kebijaksanaan mereka?
Kiai kampung memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam tentang agama dan kehidupan. Mengakui dan menghargai pengetahuan mereka adalah langkah pertama dalam menghargai peran mereka. Kedua, mendukung kegiatan mereka. Kiai kampung seringkali mengorganisir berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat. Mendukung kegiatan-kegiatan ini, baik secara fisik maupun moral, adalah cara yang baik untuk menghargai peran mereka. Ketiga, yakni, menghargai ajaran mereka. Kiai kampung mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada masyarakat. Mengamalkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk penghargaan yang nyata terhadap peran mereka. Keempat, menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi yang baik dengan kiai kampung dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dan kiai kampung. Kelima, memberikan dukungan materi. Jika memungkinkan, memberikan dukungan materi kepada kiai kampung juga bisa menjadi bentuk penghargaan. Dukungan ini bisa berupa sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau bantuan langsung kepada mereka. Dengan cara-cara ini, kita dapat membantu menjaga peran penting kiai kampung dalam masyarakat dan menghargai kontribusi mereka. Ulama, sebagai pewaris para nabi, memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka adalah penjaga ajaran-ajaran agama dan menjadi sumber pengetahuan bagi umat. Namun, seringkali kita melihat bahwa ulama tidak mendapatkan penghormatan dan pengakuan yang seharusnya mereka terima. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, kita harus memahami bahwa penghormatan terhadap ulama bukanlah sesuatu yang otomatis. Penghormatan harus didasarkan pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan perilaku ulama tersebut. Jika ulama tersebut tidak menunjukkan kualitas-kualitas ini, maka masyarakat mungkin akan merasa ragu untuk memberikan penghormatan. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Di beberapa masyarakat, ulama mungkin tidak dianggap sebagai figur yang penting atau berpengaruh. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya pendidikan agama atau dominasi pemikiran sekuler. Ketiga, ada juga faktor politik yang perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, ulama mungkin menjadi target diskriminasi atau pelecehan karena pandangan atau ajaran mereka. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menghargai mereka. Namun, meski ada berbagai hambatan, bukan berarti kita tidak bisa menghargai ulama. Sebagai umat, kita harus berusaha untuk lebih memahami ajaran-ajaran agama dan menghargai peran ulama sebagai pewaris para nabi. Kita juga harus berusaha untuk melawan diskriminasi dan pelecehan terhadap ulama. Dengan demikian, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih menghargai ulama dan ajaran-ajaran agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.